Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'il as-sabil. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والهمنا الهام الملائكه المقربين وارزقنا فهم الانبياء والمرسلين. Bila Bapak hadirin jemaat salat maghrib Majelis Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz Amma juz 30. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan atau menuntaskan kajian tafsir surah An-Naba yang terdiri dari 40 ayat dan juga termasuk tergolong kepada surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian surah berikutnya adalah surah An-Nazi'at. An-Nazi'ah yaitu juga tergolong surah Makkiyah. Sebelum kita masuk kepada esensi atau pembahasan tafsir daripada surah An-Nazi'at, maka tentu kita berusaha untuk memperkenal atau mengenal lebih jauh apa saja kandungan yang terdapat dalam surah An-Nazi'at. Di sini kita coba untuk membaca tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Az-Zuhri. Beliau mengatakan bahwa surah An-Nazi'at ini juga tergolong kepada surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah hijrah ke kota Mekah. Jumlah ayatnya ada berapa? Sintun wa arba'un, ada 46 ayat. Kalau kata Bapak Quraisyhab, nama surah An-Nazi'at ini ada 3. Yang pertama adalah An-Nazi'at itu sendiri. Pengambilan namanya diambil dari awal ayat pertama, An-Nazi'at. Artinya adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan sekuat-kuatnya. Kemudian nama yang kedua dari surah An-Nazi'at ini adalah As-Sahirah. Nama yang kedua dari surah ini adalah As-Sahirah yang diambil dari ayat 14. Fa'idhahum bis-sahirah artinya adalah bumi yang baru. Fa'idhahum bis-sahirah, tempat yang baru. Kemudian nama yang ketiga adalah At-Tammah yang terdapat pada ayat 34 kalau tidak salah. Jadi ada 3 penamaan surah An-Nazi'at, dan penamaan daripada surah An-Nazi'at itu jangan kita pahami hanya sekedar nama. Akan tetapi nama surah An-Nazi'at itu dinamai dengan An-Nazi'at dan juga dinamai dengan As-Sahirah dan juga dinamai dengan At-Tammah. Itu masing-masing nama tersebut itu menekankan makna tersendiri. Makanya kita mencoba untuk pada sesi pertama dari surah An-Nazi'at ini kita membahas 14 ayat yang berkaitan tentang apa namanya? Penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang pastinya terjadi hari kiamat dan hari kebangkitan tersebut.
Kemudian apa hubungan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba? Coba munasabahnya apa? Apa munasabah atau hubungan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba? Ini bisa kita lihat dari temanya, Pak. Jadi An-Nazi'at, surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba ini dia masih satu tema. Apa? Dua surah ini masih bercerita tentang hari kiamat, masih bercerita tentang keadaan fenomena yang terjadi pada hari kiamat, dan juga kedua surah ini masih bercerita tentang bagaimana nanti keadaan orang-orang yang bertakwa dan bagaimana pula tempat kembalinya orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan ketika di dunia itu. Masih sama, Pak. Kalau masih sama, kenapa masih dibutuhkan surah An-Nazi'at? Padahal pembahasannya sama. Kenapa tidak dicukupkan surah An-Naba saja? Kalau kita kembali kepada kronologi turunnya surah An-Naba, Pak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu surah An-Naba itu di ayat pertamanya kan amma yatasaalun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Kalau kita ulang kembali di dalam sebagian tafsir mengatakan mereka itu mempertanyakan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka sebagian itu tidak mengimani hal itu, bahkan Allah tidak percaya tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Sedangkan di dalam surah An-Naba itu untuk membuktikan hari kebangkitan, manusia itu dibangkitkan setelah kematian, telah Allah paparkan berbagai macam bukti-bukti yang hadirnya. Pertama apa itu? Alam naj'alil ardha mihada. Kami jadikan bumi ini terbentang sehingga engkau begitu nyaman tinggal di sana. Mihada, mahdi artinya terbentang. Tapi kalau kita kaitkan dengan redaksi hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi, mahdi dari ayunan sampai ilal lahdi sampai lahad, menggunakan kata-kata mahdi mihada itu masih satu rumpun kata, Pak ya, masih satu rumpun kata. Maksudnya bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mihada, maksudnya dibuat tenang seperti bayi yang tenang di dalam buayanya. Gitu, Pak. Nyamannya manusia tinggal di dunia ini itu seperti nyamannya seorang bayi yang berada di ayunan. Apakah itu tidak cukup menjadi bukti akan adanya hari kebangkitan setelah kematian? Kenapa kalian meragukan adanya kebangkitan yang itu justru lebih mudah bagi Allah, sedangkan ada ciptaan yang lebih dahsyat daripada itu menciptakan langit dan bumi? Itu kan panjang tuh Pak Adilen, bukti-bukti yang Allah paparkan tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kemudian menciptakan gunung, menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasangan. Akan tetapi orang kafir itu tetap mereka itu setelah itu tetap tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang bukan mereka yakin kepada adanya hari kebangkitan setelah kematian. Tetap tidak yakin Bapak hadirin. Kalau kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi di surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala meyakinkan orang kafir itu tentang adanya kematian setelah kematian dengan memaparkan bukti-bukti, menciptakan gunung, menciptakan bumi, menciptakan manusia. Karena mereka masih ingat, maka di surah An-Nazi'at inilah Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan dengan setegas-tegasnya hadirin dengan menggunakan sumpah atau kalau di surah An-Naba itu menggunakan bukti-bukti yang bisa kita lihat di alam semesta ini, maka di dalam surah An-Nazi'at karena orang kafir itu masih mereka itu bersekufu dengan keingkarannya, maka Allah pertegas kembali di dalam surah An-Nazi'at, dan itu diperkuat dengan sumpah. Jadi wawunya wal nazi'ati waqqatu itu wawu sumpah.
wan nasi'ati, dan demi yang bersumpah Allah itu. Yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu masih memperolok-olok Pak ya. Itu dia hubungan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba. Jadi masih dalam dataran memperkuat pernyataan Allah di dalam surah An-Naba, kembali diperkuat dalam surah An-Nazi'at. Karena mereka orang kafir itu masih memperolok-olok Rasulullah, tidak percaya. Akan tetapi di dalam ayat ini kan tidak disebutkan apa hadirin, siapa yang memperolok-olok, siapa tokohnya tidak disebutkan oleh Allah. Di antara maksud daripada tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tokoh-tokoh demikian, siapa orangnya yang memperolok-olok, dia tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Itu kalau dalam kaidah tafsir itu menunjukkan tentang apa, Pak? Maknanya adalah bahasanya orang-orang yang seperti itu pun pasti akan ada, Pak. Sampai zaman kini pun, sampai hari itu orang-orang yang suka memperolok-olok ayat Allah itu sampai kini mereka itu masih ada dalam bentuk dengan cara yang beraneka ragam yang berbeda. Jadi yang memperolok ayat Allah itu pasti ada di situ, Pak. Makanya Allah SWT tidak menyebutkan di dalam ayat ini siapa orang yang memperolok-olok. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang itu masih eksis sampai sekarang, masih ditemukan orang-orang seperti itu. Memotong-potong ayat misalnya Pak ya, masih ditemukan tuh. Memperolok-olok. Jadi hubungan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba itu adalah hubungan saling kuat menguatkan Pak ya. Itu hubungannya inti daripada hubungannya itu. Sebenarnya masih banyak hubungan-hubungan yang dikemukakan oleh sebagian mufassir, tapi kita hanya mengambil satu poin terpenting, bahwasanya hubungan surah Nazi'at dan surah Naba, bahwa status daripada surah Nazi'at ini adalah untuk menjawab atau mempertegas kembali tentang adanya hari kiamat dan hari kebangkitan tersebut dengan menggunakan surah, yaitu dengan mengutus malaikat maut yang akan mematikan, cabut nyawa mereka. Itu hubungannya. Sebelum kita masuk kepada inti daripada pembahasan kita, 14 ayat yang akan kita bahas, maka kita akan mencoba untuk membacanya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati. Wan nazi'ati, demi malaikat-malaikat yang mencabut, ya. Demi malaikat yang mencabut. Jadi Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir. Jadi kalau malaikat yang mencabut ruh-ruhnya orang kafir, itu namanya an-nazi'at, Pak. Yang mencabut ruhnya orang kafir itu namanya an-nazi'at. Naza'ah itu mencabut, Pak. Kok mencabut? Bagus menggunakan kata-kata mencabut. Bana malaikat maut saja wal malaikatul mauti warqau misalnya, Pak, ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata mencabut an-nazi'at? Karena orang kafir dia, Pak hadirin, adalah orang yang sangat cinta kepada nyawanya. Dia mempertahankan nyawanya. Betul-betul takwi mati. Sehingga malaikat yang datang itu yang malaikat yang memang betul-betul wan nazi'at. Memang betul-betul mencabut, banyak menggunakan kata-kata mencabut. Gitu caranya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana malaikat yang nanti mengeksekusi orang-orang kafir. Coba wan nazi'at. Hari tamasku warqo. Kalau di dalam terjemahannya ada mungkin di Al-Quran yang Bapak hadir pakai mungkin dengan keras, ya. Warqo itu artinya dalam, Pak, artinya tenggelam. Al-Warqo menenggelamkan. Mughroqin, orang yang ditenggelamkan. Maksudnya apa? Malaikat memang betul-betul mencabut nyawanya sampai ke bagian yang paling dalam, memang dicabut mana sampai tidak bisa menyisakan apapun. Memang sampai ke dalam-dalamnya dicabut oleh malaikat. Saking karetnya malaikat mencabut sampai ke dalam yang paling dalam dicabut. Itu nak terbayang apa? Bahasa sakinya itu, sakinya dicabut oleh malaikat. Pergi orang kafir. Kenapa hadir? Kalau kita cari di beberapa ayat, an-nar yu'raduna 'alal ghuduwwi wa 'ashiyya. Dalam sebuah hadis kepada Rasulullah, lupa lafaznya bagaimana. Jadi ketika orang kafir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan neraka juga. Sebelum mati Allah tampakkan neraka di sudahlah sakit narko nampak. Oh iya badiah coba, ya. Nazi'ati warqo. Jadi bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah, Allah betul-betul mempertegas, Pak. Mempertegas kembali. Jadi kalau konteks Al-Qur'an ayat itu, Pak hadirin, untuk menyadarkan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy yang tak yakin kepada ajakan Rasulullah, kemudian
Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada mereka tentang kemestian adanya hari kebangkitan setelah kematian yang tidak mereka yakini. Sudah sedemikian banyak bukti-bukti yang Allah paparkan, maka Allah dengan keras disebut mempertegas sebab. Itulah karya Allah disebut. Kalau di awal-awal dalam surah An-Naba Allah mengatakan, tidakkah kami telah menciptakan bumi terbentang, kata Allah. Kemudian menciptakan gunung-gunung sebagai pasak-pasak yang bisa menjaga kestabilan kalian tinggal di muka bumi sehingga kalian tidak tergoncang-goncang, kata Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kalian juga tidak dibiarkan Allah sendiri, namun Allah ciptakan pasangan untuk kalian, kata Allah. Masih santai Allah di situ di surah An-Naba untuk membuktikan adanya kematian setelah kebangkitan. Di surah An-Naba Allah masih santai bahasanya, Pak. Tapi karena masih juga bisa yuk bayang. Kalau di dalam surah An-Nazi'at kan ada tuh di akhir ayat yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursalah. Bertanya orang-orang kafir kepada Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Memanglah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat. Itu ditemukan nanti di An-Nazi'at di ayat terakhir, Pak ya. Yas'alunaka 'anis saa'ati ayyana mursalah. Bilo eksekusi hari kiamat itu wahai Muhammad. Jadi memang ada orang-orang kafir, Pak ya. Padahal mereka yakin tapi itulah suka memperolok-olok. Makanya Allah SWT tidak tanggung-tanggung di sini. Wan nazi'ati gharqa. Jadilah nantinya ketika kalian mati. Kalau untuk urusan mati itu seluruh orang lah yakin, Pak. Tapi di situ Allah SWT tambahkan, usaha akan datang nanti malaikat yang tidak sembarang malaikat yang akan datang kepada kalian mencabut nyawa kalian dengan sekuat-kuatnya, bisyiddatin, dengan begitu dahsyat keras, walamin, dan begitu sakit. Kalau Allah yang mengungkapkan itu tidak bisa dibayangkan sakitnya, Pak. Itu orang kafir. Namun karena yang mendengar ayat itu tidak hanya orang kafir, Pak ya, juga orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wan nasyitati nashqa. Wah, itu harus hafal, Pak ya. Menjelang minggu itu harus hafal. Kayaknya dengan menghafal itu biar semakin kuat persiapan doa untuk mati. Wan nasyitati nashqa. Kalau wan nasyitati, dan Allah bersumpah dengan an-nasyitat. An-nasyitat ini adalah malaikat-malaikat tukhriju arwah mu'min, yang mengeluarkan ruh-ruh orang beriman birifqin, dengan lembut, wasuhulatin, dan yang mudah kedua lipat. Nah, an-nasyitat bayang Allah bersumpah dan demi malaikat yang mengeluarkan ruh-ruh orang beriman birifqin, dengan lembut, wasuhulatin, dan mudah keluar lipat. Berarti maknanya orang kafir jadi Pak ya, upaya gitu keluar lipat. Makanya betul kata sebagai musir, memang orang kafir itu mempertahankan nyawanya itu, Pak. Itu makanya bahasanya itu mencabut sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau di satu sisi di siko, ketika mencabut arwah ruh orang beriman, maka Allah mengatakan wan nasyitati nashqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman nashqa, dengan betul-betul lembut dan mudah keduanya. Mudah keduanya. Biasa sampai loko jadi dalil supaya ada orang paham misalnya 21 hari di rumah sakit. Jadi saat kalau itu Allah suzat mungkin mereka nyawa nasihati warga payah keluar ruhnya, jadi mungkin disertaan mereka itu bagian dari diserta. Yuk kasar mungkin malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir itu, Pak, atau orang-orang ahli maksiat. Itu wajar itu, Pak. Itu beda dengan orang yang mati di dalam tahu, Pak ya. Kalau belum pajam itu, itu tidak bisa dikiaskan ke situ, Pak. Mungkin beda alam kita beri ukuran itu.
Jadi apa beda malaikat yang mencabut ilmu mukmin jauh ilmu kafir? Kalau baca dari ayat kok, wallah alam Pak ya. Cuman malaikat yang ditugaskan untuk mencabut malaikat orang-orang kafir adalah malaikat-malaikat yang memang dengan kuat itu. Wallah alam atau jadi masih malaikat Israel juga. Cuman malaikat Israel ketika memperlakukan orang kafir itu dengan sekuat-kuat cabutannya begitu kuat. Mungkin masih malaikat Israel sama malaikat Israel Pak. Cuman yang satu lagi barangkali dengan kuat, yang satu lagi dengan lembut. Caru itu yang berbeda barangkali Pak. Mungkin ada kelompok-kelompok mungkin yang dibagi itu Allah alam, jadi sampai kepada sekolah. Yang jalan itu malaikat Israel itu, malaikat Israel yang datang nanti akan mencabut dan mereka dibagi kepada dua kelompok. Kalau kumpulkan dengan sederhana, ada yang begitu kuat, ada yang begitu lembut, itu khusus untuk orang-orang beriman. Wanazi'ati wanasyitati nashqa. Kemudian wasabihati sabaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini juga bersumpah dengan satu jenis malaikat. Al malaika tasbahu minas sama. Jadi wasabihati, dan demi malaikat yang turun dengan langit dengan cepat. Demi malaikat yang turun dari langit sabahan dengan turun yang sampai di cekatan malaikatnya Pak. Jadi profesional malaikatnya Pak. Kalau dalam bahasa Munir dikatakan tanzilu musli'atan bi amrihi ta'ala. Capek mereka itu turun dari langit. Kalau kamu kita gabungkan dengan pemahaman ayat di atas, jadi malaikat itu kalau kata Allah Subhanahu wa taala cabut, langsung dicabut, langsung datang Pak. Karena kalau di dalam sebuah ayat itu dalam surah Tahrim Pak ya. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. Ini malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau diperintah ada Allah, maka langsung mereka eksekusi. Wasabihati sabha, yaitu malaikat-malaikat yang turun capek. Wasabihati, malaikat yang turun cepat dari langit. Tapi pemahaman tentang wasabihati sabha itu banyak, nanti kita uraikan. Al-malaikat tasbahu minas sama, fasabiqati sabqa. Kemudian malaikat fasabiqati, malaikat demi malaikat yang berlomba-lomba, yang bergegas. Sabaqan, betul-betul bergegas. Fasabiqati, dan demi malaikat yang bergegas menjalankan perintah Allah. Sabaqan, betul-betul bergegas. Siapa malaikatnya? Al-malaikat tasbiqu bil arwah ila mustaqarriha. Jadi malaikat yang langsung membawa arwah-arwah ke tempatnya masing-masing. Nama malaikatnya fasabiqat namanya. Entah nama atau entah berkaitan tugas yang Allah Subhanahu wa taala membuatnya sebagai sumpah. Al-malaikat tasbiqu bil arwah ila mustaqarriha. As-sabiqati sabaqah, dan demi malaikat yang bergegas begitu cepat membawa arwah-arwah ke tempatnya, baik arwah kafir atau maupun arwah orang-orang beriman. Yang kafir dimasukkan neraka, yang mukmin digiring ke dalam surga. Kemudian fal-mudabbirati, dan demi malaikat yang mengatur urusan amran. Fal-mudabbirati, dan demi malaikat yang mengatur amran urusan. Jadi macam-macam malaikat Pak ya. Dan salah satu keimanan kita itu yang wajib itu adalah meyakini adanya malaikat. Meyakini adanya malaikat itu merupakan satu keimanan kepada hal yang baik yang wajib diimani. Fahazi kullu sifatul malaikat. Itu ya Pak. Dan semua yang disebutkan di sini adalah sifatnya malaikat Pak ya. Mulai dari wanasiati warqa,
malaikat yang mencabut dengan keras, orto sampai ke sedalam-dalamnya, wanashitoti, dan juga ada malaikat yang mencabut dengan lembut, nashton dengan betul-betul lembut, wasabihati, dan juga dari malaikat yang turun begitu cepat, sabahan dengan begitu cepat. Kalau diulang sabahan cepat tuh penegasan tuh. Wasabihati, dan dari malaikat yang turun dari langit yang dengan cepat, sabahan betul-betul cepat. Nah, itu kalau ada sabahan itu mempertegas. Kemudian fasabiqati, dan juga ada malaikat yang cepat dan bersegera. Sabahan betul-betul bersegera membawa arwah mukmin ke tempatnya. Kemudian famudabbirati, dan ada malaikat yang mengatur amruan urusan. Kok sampai kok Pak ini kok adalah karakter sifat dari malaikat, bukan namanya, tapi sifat daripada malaikat. Kemudian yauma tarjufur rajifah. Jadi malaikat itu akan selalu mempunyai aktivitas sampai yauma tarjufur rajifah. Apa itu yauma tarjufur rajifah? Yauma, pada suatu hari. Jadi kalau ada kata-kata yauma apa? Itu oleh mufassir sebagian itu menyimpan kata-kata uskur. Ingatlah yauma, pada suatu hari. Ingatlah pada suatu hari tarjufu bergoncang. Ar-rajifah. Ar-rajifah kalau di dalam beberapa itu mengatakan rajifah itu tiupan pertama, ya. Tiupan pertama, yauma tarjufur rajifah, itu adalah tiupan pertama. Kemudian tatba'u mengikuti tiupan pertama tadi, ar-rajifah tiupan kedua. Ar-rajifah adalah tiupan pertama, tatba'u, dan mengikuti itu kembali kepada ar-rajifah, tiupan pertama tadi. Yang mengikuti apa? Ar-rajifah, tiupan kedua. Jadi nanti akan ada dua tiupan, Pak, ya. Kita awak cukup dulu memahami lafaznya. Kemudian bagaimana keadaan pada hari itu? Qulubun, hati-hati, maksudnya hati manusia ketika terjadinya kiamat, Pak. Terjadinya tiupan pertama, terjadinya tiupan kedua. Wajifah yauma izin, pada ketika itu, pada hari itu, wajifah dalam keadaan takut. Absaruha khashi'ah. Absaru pandangan khashi'ah, tertunduk. Yaquluna, mereka berkata. Jadi ketika mereka dibangkitkan, Pak, ya, apakah kita benar-benar, yaquluna, mereka berkata, apakah inna, sesungguhnya kita, benar-benar, marduduna, dikembalikan, fil hafirah, kepada semula. Jadi statusnya mereka yang telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, Pak, lalu mencari kiamat yang begitu dahsyat, betul-betul dibangkitkan oleh Allah. Mungkin kita lanjutkan nanti, Pak. Ini masih membahas tentang mufradatnya, nanti kita kembali kepada tafsir mulai dari yauma tarjufur rajifah sampai dari ayat ke-14 setelah Isya nanti. Azan.
semenit lagi. Ayat ke-11. Apakah iza apabila kunna kami idhaman menjadi tulang belulang nakhirah yang telah hancur. Apakah kami ini dulu, apakah kita telah menjadi tulang belulang yang hancur, kata mereka. Qalu, mereka berkata, tilka, kalau demikian, izan. Qalu tilka izan, kalau demikian, karrot ini merupakan pengembalian khasirah yang merugikan. Jadi karena mereka dulu sempat mengingkari bahasanya orang yang telah menjadi tulang belulang itu mereka akan dibangkitkan kembali. Dulu mereka tidak percaya, maka ketika mereka bangkit, ketika diri kiamat, apakah dulu apa tulang belulang? Kalau pernah dulu menjadi tulang belulang lalu bangkit kalian, berarti kok bangkit yang begitu merugikan mereka. Karena mereka akan dibalas. Kita lanjutkan coba ya, agak terasa saat. Kalau ada saya